Kakang Narada, bukankah yang saya suruh itu membawa Puntadewa? Kenapa malah 4 saudara yang lainnya kamu bawa, Kakang Narada? Mohon maaf sebelumnya, adik guru. Saya sebelumnya sudah memerintahkan untuk Yudhistira atau Puntadewa mau saya bawa ke Kahyangan Junggring Saloka, mau mendapat pituduh dari Bathara Guru Adi Pramesti Bathara Guru. Tapi si Werkudara enggak terima dan ingin menggantikan kakaknya, sama seperti saya mewakili Bathara Guru. Nggih, panjenengan ingsun untuk turun ke bumi mengangkat mereka, mengutus, dan Werkudara pun ingin diutus kakaknya untuk menggantikan, untuk dibawa naik ke Kahyangan Junggring Saloka. Oh, seperti itu ya, Bathara Narada. Iya, Adik Guru. Ora, niku para Pandhawa. Saya serahkan kepadamu. Putu-putuku ngger. Saya Bathara Guru. Injih Sang Hyang Pekulun Bathara Guru. Hormatku pada Pekulun Bathara Guru. Hormatku pada Pekulun Bathara Guru. Hormatku juga pada Pekulun Bathara Guru. Bakti kalian saya terima. Wah, guru kakekku. Hormatku pada Bathara Guru kakekku. Ya, Ngger Bratasena, Werkudara, baktimu saya terima. Sudah, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak bercakap-cakap. Cepat sebutkan apa maumu. Saya mengutus kalian, mengutus Bathara Narada turun ke Marcawada, turun ke bumi untuk menjemput kakakmu Puntadewa, karena sudah melakukan kesalahan, yaitu pertama menggunakan gelung keling. Karena sejatinya gelung keling itu yang bisa menggunakan hanyalah para dewa, para penguasa. Sedangkan yang kedua, berani menyandang nama Puntadewa. Punta itu putra, dewa itu dewa. Tidak sejatinya manusia biasa menyandang nama Puntadewa. Wah, kalau hanya itu permasalahannya, saya mau memberikan jawaban kepada Bathara Guru. Kakang Mas Puntadewa berani memakai gelung keling itu karena satu, yang memakaikan gelung keling itu adalah Ibunda Kunti. Jika dari awal sudah dikatakan salah, kenapa tidak dari dulu saat lahir, saat Ibu Kunti memakaikan gelung keling, tidak dihukum dari dulu? Kenapa baru sekarang? Yang kedua, kenapa nama Puntadewa dikelirukan, disalahkan? Padahal nama itu pemberian dari Ibu Kunti Dalibrata dari Bapak Pandu Dewanata Swarga. Kalau nama itu salah, kenapa tidak dari dulu disalahkan? Kenapa baru sekarang disalahkan? Apa sejatinya ini hanya tipu muslihat dari Sang Hyang Bathara Guru yang menuruti kata-kata seseorang yang menghasut untuk bagaimana caranya untuk menghukum para Pandhawa? Cepat katakan, jujur saja, jangan ditutup-tutupi. Baiklah, Ngger, kalau itu yang kamu inginkan, yang kamu katakan itu emang benar-benar tepat. Jujur ya, saya saat para Pandhawa berdoa di Sanggar Planggatan itu membuat gempar satu Kahyangan, dan Betari Durga menghampiri saya, bilang bahwa Pandhawa yang membuat Kahyangan itu menjadi gempar. Jadi Pandhawa disuruh naik ke Kahyangan Junggring Saloka untuk diberi penghukuman, namun bukan Pandhawa yang lainnya, namun kakakmu si Puntadewa itu, untuk dimasukkan ke kawah Candra-Dimuka. Wah, kalau emang seperti itu yang ditakdirkan Jawata ya, saya dan adik-adik saya ini
mewakili Puntadewa untuk dihukum. Jangan hanya Puntadewa, biarkan kami yang dihukum, masuk ke kawah Condrotimuka. Baiklah, kalau seperti itu yang kamu inginkan. Kalian emang anak-anak yang berbudi luhur, rela berkorban demi saudara. Aku dan para Pandawa lainnya berdoa di Sanggar Pelanggatan semata-mata untuk meminta agar Bopo Pandu Dewanata dapat diberikan tempat yang terbaik di surganya Allah. Karena surga orang tua berada di doa-doa dari anaknya yang tulus. Baiklah, Nger, jika itu yang kamu inginkan, Pandawa harus masuk ke dalam kawah Condrotimuka. Kakang Narada, iya Adik Guru, cepat panggilkan Bathara Yamodipati untuk memasukkan Pandawa ke dalam kawah Condrotimuka. Wah, guru kakekku, iya Nger, tidak usah repot-repot memanggil Bathara Yamodipati. Saya sendiri yang akan menggendong adik-adik saya untuk masuk ke dalam kawah Condrotimuka. Kalau emang benar-benar ini untuk menegakkan kebenaran, menegakkan dharma, aku rela dengan sepenuh hati. Permati Janaka. Injih Kakang Mas. Kamu rela apa tidak jika kita nanti mati di kawah Condrotimuka? Aku rela Kakang Mas. Kembar Nakula Sadewa. Aku rela Kakang Mas, aku rela Kakang Mas. Baiklah, kalau semuanya sudah setuju, jangan repot-repot memanggil Bathara Yamodipati. Biar saya sendiri yang menggendong adik-adik saya masuk ke kawah Condrotimuka. Oh, seperti itu Werkudara. Baiklah, aku hanya bisa mendoakanmu semoga selamat dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ayo. Para guru kakekku, aku mohon pamit ya. Doaku menyertaimu, Nger. Merkencong waru doyong pak pong kali jode sapa sing gawe. Adi Pramesti Bathara Guru. Injih Kakang Narada. Ada apa? Dosa apa yang kamu lakukan saat ini? Para Pandawa itu tidak salah apa-apa. Lah kok malah disuruh masuk ke kawah Condrotimuka. Tapi ya gimana lagi, sudah menjadi keyakinan para Pandawa. Semoga mendapatkan hadiah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini semua saya tidak ikut ya. Saya hanya menjalankan perintah dari Adi Pramesti Bathara Guru. Dari awal saya sudah tidak setuju. Iya Kakang Narada, jika ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Baiklah, saya pergi dulu. Bima dengan menggendong adik-adiknya telah sampai di pinggir kawah Condrotimuka dan mau memasuki kawah Condrotimuka. Wah, Janaka kembar. Injih Kakang, injih Kakang, injih Kakang. Kita sudah sampai di depan kawah Condrotimuka. Saya mau tanya sekali lagi, kalian rela untuk mati bersama demi menegakkan tugas yang suci ini? Saya rela Kakang Mas, saya rela Kakang Mas, saya rela Kakang Mas. Sudah, tidak usah menangis. Jika yang kita lakukan ini benar-benar baik dan tulus demi kebaikan, maka kawah Condrotimuka tahu sendiri. Jika orang baik yang masuk tidak akan hangus terbakar. Tapi jika orang yang jahat masuk ke dalam kawah Condrotimuka, ya pasti semua badannya akan hancur. Mantapkan hati, mantapkan pikiran kalian. Saya bawa masuk ke dalam. Bismillahirrohmanirrohim. Werkudara, Janaka, Nakula dan Sedewa masuk ke dalam kawah Condrotimuka.
Tapi anehnya, mereka tidak terbakar. Namun ketemu dengan sesosok laki-laki dan perempuan di dalam kawah Condro Dimuko.